Kalau saya sih untuk Ferry dan restunya dari lubuk hati saya yang paling dalam, mereka itu anak yang baik ya. Saya sudah pernah bertemu dengan mereka, saya sudah pernah ngobrol dengan mereka dari hati ke hati. Sebenarnya yang jahatnya itu adalah yang menyuruhnya dan membrainwash otak mereka. Setelah mereka saya perlihatkan barang bukti yang saya punya, semua rekaman percobaan pemerasan dan lain-lain, mereka sendiri punya moral, prinsip itu salah gitu kan, dan mereka meminta maaf kepada saya atas black campaign selama ini. Intinya kalau saya untuk Ferry dan Restu, saya ikhlas ancaman hukumannya 2 tahun itu, saya ikhlas sekali. Dan saya juga hari ini senang, bahagia karena ya ini dikembangkan, ditindaklanjuti, dilanjutkan ya kasus ini. Jadi bukan berhenti sampai di sini. Sekarang semuanya tertuju pada dalangnya, itu kan, pada yang memerintahkannya dan yang membayarnya. Dan mungkin bagian-bagian lain yang terkait dalam black campaign ini, karena saya yakin bukan hanya grup Ferry saja, pasti banyak pihak-pihak lain yang terlibat dalam black campaign terhadap usaha saya dan terhadap saya. Jadi bukan hanya satu kubu ini saja, saya yakini itu. Oke, tadi sempat tercetus oleh hakim ada Ferry dan Restu menerima aliran dana dari Naksabendi dengan penyebutan nama Jumat Berkah. Mungkin Ibu bisa menanggapi? Ya mungkin Pak Yunus coba. Pak Yunus saja yang menyampaikan, soalnya saya geli kalau menyampaikan itu. Jadi tadi itu di persidangan disampaikan oleh majelis hakim ada transferan senilai 20 juta rupiah dari Dr. Oki kepada terdakwa. Nah, di situ dalam pertimbangannya juga disampaikan yang pertama adalah konten-konten atau narasi negatif kepada klien kami yang tidak diakui. Yang kedua adalah transferan dari pihak lain yang tidak dijelaskan, sehingga untuk mencegah maraknya tindak pidana di bidang ITE, maka diperlukan pengembangan terhadap perkara ini. Nah, itulah yang membahagiakan kita. Kenapa? Karena hanya Ferry dan Restu yang kita kira adalah seorang pelaksana, dan sekarang dicari orang-orang itu memberikan aliran dana itu buat apa? Karena begini kita lihatnya. Yang pertama, orang ketika mentransfer pasti ada satu yang namanya perkenalan. Yang kemudian ada namanya kebutuhan. Yang ketiga pasti akan menanyakan nomor rekening. Kemudian penggunaannya apa? Ketika digunakan pasti ada laporannya juga. Ini uang sudah saya serahkan untuk siapa, ataupun saya pergunakan untuk apa. Ketika itu berupa pekerjaan, berarti ada pekerjaan yang dia reportkan. Itu seharusnya kalau kita berpikir secara logika pasti itu yang terjadi. Nah, keberadaan kita kali ini adalah menuntut keadilan bahwasanya semua itu juga harus diperiksa. Terutama adalah orang yang memberikan transfer kepada terdakwa. Jadi berdasarkan kemarin kami kepada Wasidik juga disampaikan, di putusan juga disampaikan juga mengenai transferan itu, dan kita meminta ini dikembangkan lagi pemeriksaannya. Berarti dikabulkan ya Pak ya? Ketika ini dikabulkan kan tadi berpindah ke Barreskrim sendiri. Bu ini sempat juga kemarin ke Barreskrim. Sampai di mana Bu? Ini sudah ada ucapan dari hakim. Kemarin beliau juga sudah dipanggil, sampai di mana nih? Coba Pak Iwan ya. Iya, kalau itu yang lebih berhak menjawab Pak Yunus nanti ya terkait proses hukumnya. Tapi ada yang ingin ditambahkan, kalau Bu Heni tadi memaafkan Ferry dan Restu dan ikhlaskan ancaman hukuman yang ternyata divonis 2 tahun. Kalau saya lebih menyoroti apa yang dia lakukan. Jadi jadikanlah ini sebagai cambuk, sebagai contoh bagi teman-teman yang lain, para pegiat media sosial katanya ya, jangan sampai apa yang terjadi pada Ferry dan Restu itu terjadi juga pada teman-teman semua. Jadi tadi hakim menyatakan perbuatan mereka secara sah dan meyakinkan, mengubah postingan yang original yang dimiliki oleh Bu Heni diambil lalu dirubah ditambah narasi negatif. Meskipun orangnya orang baik, tetapi apa yang dilakukan itu adalah hal yang tidak baik. Jadi mudah-mudahan tidak pernah akan dilakukan oleh pihak-pihak lain dan teman-teman pegiat media sosial yang lain. Yang kedua, yang disampaikan Pak Yunus tadi, sesuatu yang membahagiakan dan menggembirakan sebenarnya memang bahwa majelis hakim tadi menyatakan dengan pertimbangan banyaknya bukti transfer kepada terdakwa,
lalu dengan pertimbangan maraknya black campaign di sosial media yang punya implikasi negatif terhadap kehidupan pribadi, kehidupan perusahaan, berbangsa dan bernegara, lebih jauh lagi. Meskipun secara tidak eksplisit dinyatakan begitu, tetapi kami memandang ini memang sangat penting. Lebih jauh lagi, ini adalah kepentingan bangsa dan negara. Kalau ini dibiarkan dan tidak difokuskan untuk ditindaklanjuti, tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi lagi hal-hal serupa. Jadi kami sangat bersyukur majelis hakim bisa membuka mata, bisa berpikir visioner ke depan bahwa kasus ini harus dikembangkan, ya. Dan kebetulan ini sejalan dengan apa yang kami sampaikan sebagai saksi waktu di persidangan. Saya dan Bu Eni sendiri memohon pada majelis hakim agar adanya bukti transfer ini dikembangkan untuk kemudian dimasukkan ke dalam berita acara persidangan dan pertimbangan putusan, dan alhamdulillah dikabulkan oleh hakim. Kita tinggal menunggu, dan teman-teman tahu kita sudah berupaya untuk memperjuangkan ini di Biro Wasi di Bareskrim Polri kemarin, dan mudah-mudahan perkara ini juga dapat ditarik ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti lebih jauh. Begitu menurut saya. Bu, tadi kan udah jelas ya, hakim menyebutkan ada aliran dana dari Dr. Oki ke ini. Tadi Ibu Bapak tolong secara eksklusif ini Ibu menanggapinya bagaimana? Karena saya belum puas sebelumnya. Bapak Yunus aja kalau yang berhubungan dengan uang transferan. Makanya saya geli dengernya itu. Tadi soalnya terdakwa bilang nggak ada hanya transfer aja nggak? Emang tadi waktu terdakwa di wawancara? Bukan, pengacaranya. Ya itu kan Ya, haknya pengacara yang bersangkutan menyatakan demikian, ya. Tapi kan jelas tadi pertimbangan hakim sebelum menyatakan nama putusan itu jelas bahwa transferan dari beberapa orang itu kan dibacakan secara gamblang, ya, bukan cuma dari Dr. O saja, ada banyak transferan. Artinya ini sesuatu yang cukup fair, ya, artinya tidak tendensius ke seseorang, dan kami juga tidak dalam posisi menuduh atau menyangka atau mendiskreditkan seseorang, tetapi alangkah lebih baiknya yang memiliki track record mentransfer kepada yang bersangkutan ini diperiksa, jangan sampai tidak diperiksa sehingga keadilan jadi tidak terbuka, kan kalau demikian. Pak Yunus bisa nambahin, Pak? Tentang transferan itu tadi. Cukup ya? Sedikit ya, sebelumnya kita apresiasi juga untuk putusan dari majelis hakim, dan tadi pertimbangan hukum itu sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita kemarin, ya, tentang industri kreatif, Ya. terus persaingan bisnis dan sebagainya, dan itu sudah terbukti sekarang itu tidak ada, karena tadi dinyatakan kan ada sejumlah transfer, itu motifnya juga, ya, kita nggak perlu belajar hukum lah untuk menduga-duga gitu, dan nanti insya Allah akan terbukti, karena ini menjadi langkah awal kami untuk membawa permasalahan ini untuk dilanjutkan kepada siapa yang di dalamnya gitu. Ya. Pasti ada dalangnya, pasti ada yang kasih dananya, pasti ada yang menggerakkan, pasti ada yang mengatur ini semuanya. Karena ini sangat terstruktur di Twitter, di Facebook, di TikTok, di Instagram. Dan ini juga pasti banyak sekali bagian-bagian yang terlibat, saya yakin. Apakah putusan ini juga akan menjadi dasar lagi untuk memperkuat laporan polisi kemarin di Bareskrim Polri? Iya, tentu saja dengan putusan hakim yang menyatakan ini harus dikembangkan, artinya memang harus dikembangkan, kan? Artinya apa? Berarti perkara ini harus ditindaklanjuti untuk menemukan lebih jauh lagi, lebih terang benderang lagi perkara ini, bukan cuma di pelaku saja, tetapi di pada tingkat kota yang menginisiasi, kemudian yang memberikan dana dan mempunyai ide untuk ini, Mengatur ini semuanya, Ya. gitu. Mendesain ini semuanya. Berarti Bapak Ibu kemarin kan kawan Sidik tanda bahwa kecewa, ya, Dr. Oki tidak diperiksa sama polisi. Betul. Nah, betulnya gimana tuh jelasnya, Pak? Saya jelaskan. Ya, Jadi gini, pada saat kami itu memiliki informasi bahwasanya ada transferan dari Dr. Oki kepada terdakwa, kami meminta kepada penyidik kenapa ini tidak diperiksa sebagai saksi, dan akhirnya perkara itu P21. Nah, ketika ada P21 berarti kan statusnya adalah Dr. Oki tidak diperiksa. Nah, sehingga kita mengajukan gumnas kepada
kepolisian yang menyatakan ini seharusnya diperiksa. Nah, akhirnya kita masuk kepada agenda gelar khusus di Wasiti. Nah, salah satu petunjuknya adalah kita juga memintakan adanya pengembangan perkara berkaitan mengenai orang ini yang memberikan transfer juga seharusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, alhamdulillah hari ini dalam pertimbangan putusannya juga menyampaikan adanya pengembangan penyidikan terkait siapa orang itu dan transfernya untuk apa. Nah, itulah yang akan kita perjuangkan. Jadi hari bukan ini sudah masuk kepada ranah pengembangan kepolisian lagi nanti. Iya, jadi itu yang kita tunggu. Masih belum puas, Mas? Pokoknya ya intinya hari ini kita bersyukur, alhamdulillah akhirnya yang saya tidak puas di Polda Jabar, kita puas di pengadilan, dan pengadilan ini akan ditindaklanjuti oleh Bareskrim ya Pak ya, ditindaklanjuti oleh Bareskrim, dan bagusnya lagi pas ditindaklanjuti oleh Bareskrim ini tertuju semuanya pada dalang-dalangnya. Oh, yang ini, uang terima kasih tadi di pengadilan adalah Jumat Berkah. Dia kan bilangnya uang terima kasih. Tapi di sini di persidangan yang lebih jelas di persidangan ya, tulisannya Jumat Berkah. Tanggapannya bagaimana Bu? Ya nggak nyambung. Ya tanya aja sendiri ke sana. Kenapa nggak nyambung, makanya gitu. Jadi aja blunder kan? Blunder. Dari uang terima kasih menuju Jumat Berkah. Udah biarkan sajalah, biarkan toh saya yakin kok kebenaran akan menemukan jalannya. Saya yakin semua doa-doa saya akan dikabul. Cuman saya tinggal sabarnya, perkuat sabar saya, kuatkan sabar saya. Hanya sabar dan sholatlah penolong. Dah gitu. Sabar sekarang. Kalau di dua terdakwa ini kan sudah selesai lah ibaratnya ya kan, divonis dia pun menerima ya, jaksa juga ada tanda tangan, pengacara juga tanda tangan, berarti sudah selesai. Tapi apakah perjuangan bapak dan ibu sudah selesai sampai sini? Belum, kita belum selesai. Pokoknya saya bilang sebelum dalang-dalangnya yang sudah saya ketahui, yang saya memang sudah tahu semuanya, sebelum dalang-dalangnya semuanya mendapatkan hukuman atas kezolimannya, saya tidak akan pernah berhenti. Kurang lebih ada berapa sih Bu kalau yang Ibu ketahui ini dari dalang-dalang tersebut, ada berapa orang yang mungkin Ibu ketahui? Dalang-dalangnya berarti banyak. Iya, dalang. Banyak. Kurang lebih ada berapa orang? Nanti kita lihat hasil penyidikannya seperti apa. Ya kalian di sini udah tahu lah. Banyak. Ada sampai 5 orang atau ada berapa orang? Ya, nanti lihat. Bisa 5, bisa 6, Bisa 5, bisa 6. Cuman memang ini itulah saya di sini takjubnya terhadap rencana Allah itu memang sangat indah. Saya tidak bisa bicara di sini. Cukup saya dan suami saya yang tahu apa yang sebenarnya sudah kami ketahui gitu kan, dan kami miliki buktinya. Kami tinggal menonton saja seperti apa kelakuan mereka. Diantaranya kan sekarang udah mulai pengalihan isu gitu kan. Kita hanya senyum-senyum aja, tapi saya yakin mereka akan kena batu. Saya sangat yakin, sangat yakin. Dengan barang bukti yang kami miliki, kami sangat yakin mereka akan mendapatkan balasan atas kezolimannya. Bukti-bukti apa aja sih Bu yang Ibu punya? Kami tidak bisa bicara di sini. Intinya kami sangat percaya diri bahwa mereka akan mendapatkan balasan dari kezolimannya.